Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Roni Lumban Turuan SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua di Universitas Negeri Makassar. Saya akan melakukan praktik pembelajaran inovatif di sekolah ini. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi. Kurang suara. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa yang dibawakan oleh Satis. Terima kasih. Yang bersikap berdoa yang baik. Mari kita langsung berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur pada hadiratmu atas segala berkat yang diberikan kepada kami. Pada saat ini kami akan mulai proses belajar kami. Saya yang memberkati proses belajar ini agar menjadi berkat bagi kami. Ya Bapa, berkatilah guru kami dalam mengajar kami, agar guru kami menjelaskan materi tentang ansur mengungsi dengan baik. Ya Bapa, kami dalam masih penuh dengan dosa, dan atas dosa kami akan menerima berkat. Dalam nama anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Yesusku, doa kami. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, tadi kita sudah berdoa. Terima kasih buat Satis. Maka hari ini kita literasi dulu selama 5 menit ya. Literasi yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu musik ensemble.
Sisi barang. Iko. Iko. Sekali. Apa kok kencang? Banyak no. Coba. Iya, Pak. Enggak, Pak. Jelek kali nanti. Oke, baik. Waktunya bagi keterangan sudah selesai. Silakan. Oke, hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Satu lagu ya. Andra silakan maju ke depan untuk memimpin. Oke, semuanya silakan berdiri supaya lebih semangat untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Suaranya kuat ya. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu nasional kita. Lagu kemerdekaan Indonesia. Lagu Georgia Pancasila. Oke, terima kasih buat Andra. Silakan dulu semuanya. Oke, siapa yang tidak hadir, Nak? Sisilia, Pak. Cecilia, Alexander, Olive. Nah, tiga orang berarti yang nggak datang. Siapa? Sisil. Abdi Sabda satu lagi. Rudi. Lima orang berarti. Nah, ini yang lima-limanya ada surat izin atau ada aplikasi di pasar? Tidak ada. Oke, nanti tolong sekretaris tulis namanya ya, yang tidak ada tadi. Oke.
Dan sama saya dan sama Pak Revan tidak ada diapakan, diinformasikan kita sakit atau tidak. Berarti apa ya? Oke, baik, hari ini kita akan mempelajari tentang musik ensemble gitar. Oke, musik ensemble gitar. Saya rasa waktu kelas 8 ataupun kelas 7 ini ataupun yang sebelum-sebelumnya juga pelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas ensemble seperti itu ya. Ensemble gitar. Nah, ensemble gitar ini termasuk alat musik apa itu? Dalam sumber bunyinya, berdasarkan sumber bunyinya, alat musik gitar itu termasuk dalam kelompok apa? Nah, kelompok itu kan cara memainkannya, sumber bunyinya. Ini sumber bunyinya gitar ini berasal dari mana ini? Dari mana? Dari senar. Nah, istilah senar pada ya apa namanya dalam kelompok musik itu berdasarkan sumber bunyi itu apa itu? Kordofon. Oke, saya ulangi lagi ya, mungkin ada yang udah lupa ini. Kalau aerofon sumber bunyinya berasal dari udara, ya. Aerofon sumber bunyinya berasal dari udara. Elektrofon berasal dari listrik, ya, berasal dari listrik. Kemudian idiofon berasal dari badan instrumen itu sendiri. Kemudian membranofon berasal dari membran atau selaput kulit. Kemudian yang kelima adalah kordofon, sumber bunyinya berasal dari senar atau tali. Nah, ini kan senar gitar ini kan kalau tidak ada senarnya maka alat musik ini tidak bisa dimainkan seperti itu. Oke. Sama dengan elektrofon. Kalau nggak ada listrik maka alat musik tersebut tidak akan bisa dimainkan atau dibunyikan. Bagaimana dengan aerofon? Kalau nggak ada udara, kan aerofon tadi sumber bunyinya berasal dari udara. Kalau tidak ada udara, maka alat musik itu tidak bisa berbunyi. Contohnya seruling. Kalau seruling, kalau nggak ada ditiup pemainnya, maka alat musik itu tidak akan mungkin bunyi. Kalau kau petik, kan nggak ada senarnya seperti itu. Atau kau pukul-pukul memang bunyi, tapi bukan sebuah musik yang kedengaran, tapi keributan yang kedengaran ya. Oke, itu dia kalau untuk berdasarkan sumber bunyinya. Oke, baik. Kemudian contohnya tadi saya sebutkan berdasarkan sumber bunyinya. Kalau dengan cara memainkannya, alat musik ensemble berdasarkan cara memainkannya, ada alat musik yang dimainkan dengan cara apa? Dipukul. Contohnya apa yang alat musik yang dipukul? Drum, gendang, naganing dan lain sebagainya. Kemudian yang barusan tadi yang Blin jawab itu dimainkan dengan cara dipetik. Nah, contohnya apa itu alat musiknya? Gitar, ukulele. Apa lagi yang lain? Ukulele. Ukulele enggak ya? Biola kan bukan dipetik. Capi. Digesek. Oke. Kemudian apa lagi? Kecapi dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang terakhir, ensemble musik berdasarkan penyajiannya. Ada ensemble kalau semua pemain musiknya sama, contohnya yang dimainkan hanya pianika semuanya, itu ensemble apa itu? Iya, bagus. Ensemble sejenis. Kalau bercampur ada keyboard, ada piano, ada keyboard, ada drum, ada gitar bass atau gitar listrik. Kalau digabungin semuanya disebut dengan ensemble apa? Ensemble campuran. Itu berdasarkan penyajiannya, tadi berdasarkan sumber bunyinya dan berdasarkan cara memainkannya. Oke? Nah, kenapa kita harus belajar gitar seperti itu? Kenapa kita harus mempelajari ensemble musik? Nah, artinya gini, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dengan musik. Dan saya yakin setiap hari kalian pasti akan pernah mendengarkan musik, baik itu dari handphone, baik itu dari televisi, radio ataupun di sepanjang jalan, pasti pada umumnya kita pasti mendengarkan musik. Nah, kita maksudnya sini kita bukan supaya jangan hanya sebagai hanya untuk pendengar, tapi kita harus perlu juga untuk mendalami apa-apa saja yang ada dalam musik tersebut. Seperti itu. Apalagi kalau seandainya kita bisa bermain musik, pasti akan lebih bagus lagi seperti itu ya. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini oke. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan pengertian gitar.
kemudian menguraikan bagian-bagian gitar dan fungsinya, mendemonstrasikan alat musik ansambel gitar dengan teknik yang benar. Kemudian nanti pada akhirnya kalian mampu memainkan alat musik ansambel gitar dengan teknik yang benar. Oke? Artinya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa harus mampu yang keempat poin-poin ini. Oke? Yang pertama tadi apa? Mendefinisikan pengertian Ya, gitar. setelah kita nanti mempelajari materi ini, kalian harus mampu mendefinisikan pengertian gitar. Kemudian selanjutnya bagian-bagian gitar serta fungsinya. Oke, baru mendemonstrasikan ansambel gitar itu dengan teknik yang benar dan memainkannya. Oke. Nah, pengertian gitar di sini. Oke, coba Beno baca dulu pengertian gitar itu. Kenapa kasih kan? Baca dengan kuat. Pengertian alat musik gitar. Gitar merupakan sebuah alat musik berdawai yang dapat dimainkan dengan cara dipetik menggunakan dua cara, yaitu mematiknya dengan menggunakan jari atau plektrum. Oke. Tahu yang mana plektrum kan? Kalau plektrum itu seperti alat bantu. Oke, coba kita sudah jelaskan. Nah, dalam bermain alat musik gitar itu bisa menggunakan jari. Memang pada umumnya menggunakan jari ya, seperti itu ya. Contohnya dia dapat menggunakan plektrum seperti itu. Biasanya menggunakan jari. Boleh musik. Oke. Bisa menggunakan jari. Pada umumnya memang menggunakan jari. Tapi bisa juga menggunakan plektrum. Namanya bisa jadi singkat nama pick namanya ini biasanya. Pick tapi kepanjang apa namanya? Nama lengkapnya adalah plektrum. Oke. Nah, itu fungsinya daripada ini. Oke. Nah, apalagi kalau musik gitar listrik pada umumnya menggunakan ini karena senar pada gitar listrik itu lebih keras daripada gitar akustik seperti ini. Beda dengan gitar bass. Kalau gitar bass harus menggunakan jari ya. Oke. Oke, artinya tapi sebelumnya siapa yang lebih aktif hari ini atau pada pembelajaran ini dan ada kemajuan dari bermain alat musik kan gitarnya nanti pasti akan ada reward atau penilaian bagi orang-orang yang aktif dan kecepatan dalam memainkan alat musik itu. Artinya langsung bisa dimainkan hari ini masih belajar gitar kunci C, masih dasar-dasar. Oke. Tapi dalam beberapa waktu dia udah bisa langsung memainkan memainkan satu lagu seperti itu pasti ada nilai plusnya. Berbeda dengan orang yang sudah main gitar kian. Kan adanya sebelum pembelajaran ini mungkin ada di antaranya sudah bisa main gitar. Belum tentu langsung jadi nilainya lebih tinggi. Artinya yang saya nilai juga di sini adalah proses yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau yang sudah tahu dari awal pembelajaran dia sudah bisa 3 kunci. Sampai akhir pelajaran hanya 3 kunci itu juga yang dia tahu ya. Artinya belum tentu langsung nilai dia yang lebih tinggi daripada temannya yang tidak tahu sama sekali. Akhirnya dia lebih bisa memainkan 3 kunci dalam sebuah lagu seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kalau jari nggak mungkin nggak tahu jari mana ya. Oke, jari ini gambarnya di sini. Ini gambar jari. Ini gambar plektrum yang tadi itu. Biasanya disebut dengan dia lagi mau masuk. Dengar, ini bisa jadi ada tulisannya di sini pick. Bisa disebut dengan pick memang. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, ini bagian-bagian gitar. Oke, headstock atau kepala. Fungsinya untuk menahan senar yang terkait dengan senar. Kemudian note. Fungsinya untuk mengganjal senar agar tidak menempel ke fret. Selain itu berfungsi juga menjaga jarak antar senar sehingga tetap pada posisinya. Kemudian selanjutnya alat pemutar atau tuner berfungsi untuk mengingatkan ujung senar. Frets fungsinya untuk membagi wilayah nada. Neck, leher fungsinya untuk menempatkan frets. Fills atau penghubung fungsinya untuk menjaga menahan neck agar tidak bengkok atau melengkung. Badan gitar berfungsi sebagai resonansi suara sehingga suara menjadi lebih nyaring dan merdu. Bridge fungsinya untuk menahan senar untuk badan gitar.
Bagian belakang fungsinya sama dengan badan, yakni sebagai resonansi. Oke. Kemudian yang selanjutnya soundboard itu atau bagian penghasil suara atau kotak resonansi, berfungsi sebagai penghasil suara atau kotak resonansi. Kemudian lubang suara berfungsi mengeluarkan suara yang berasal dari getaran senar. Selain itu sebagai tempat sirkulasi udara di dalam badan gitar sehingga menghasilkan daya akustik yang baik. Kemudian senar fungsinya untuk menghasilkan getaran suara apabila dipetik. Saddle fungsinya sebagai pengganjal senar agar jarak antar senar tidak berubah. Fretboard itu atau fingerboard, papan panjang sepanjang tempat fret itu membagi wilayah nada. Oke, ini gambarnya. Ini tadi yang headstock yang pertama tadi angka nomor 1 berarti yang ini headstock yang bagian ini. Oke, ini headstocknya. Kemudian note yang nomor 2 yang garis putih ini bisa nampak yang di belakang itu yang di kemudian alat pemutar. Alat pemutar nomor 3 itu yang ini atau kupingnya. Kuping pada gitar itu bukan hanya sekedar alat pemutar-mutar untuk tempat senarnya aja. Tadi kan penjelasannya fungsinya untuk tempat senar, tapi sekaligus untuk menyetem gitarnya. Nomor 3 fungsinya untuk menyetem gitarnya itu. Kemudian di keempat itu adalah frets yang ini, garis-garis atau ruas-ruas pada gitar tersebut. Ini kan ada berapa garis ini? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian leher, artinya ini lehernya ini nomor 7 ini semuanya leher namanya ini. Oke. Kemudian heel atau penghubung nomor 8 itu nomor 8 itu ini. Jadi supaya apa tadi namanya katanya supaya tidak bengkok gitarnya itu. Nah, kalau diperhatikan gitar ini gitar yang nampak dari belakang ini. Ini fungsinya untuk menahan supaya jangan bengkok. Kalau nggak ada ini, artinya hanya badan dengan ini, pasti kalau nggak tanpa ini pasti gitarnya bisa langsung bengkok seperti ini. Nah, fungsinya untuk menahan itu. Kemudian badan gitar, kalau badan gitar ini semuanya ini. Ini dari badannya, ini dari lehernya, ini kepalanya. Oke. Kemudian bridge nomor 12 yang ini, yang apa namanya ini, yang coklat ini begini. Oke. Kemudian bagian belakang ini nomor 14, ini bagian belakang. Oke, karena ini kan tampak depan, ini saya buat supaya lebih jelas. Kemudian soundboard atau bagian penghasil suara, kotak nomor 15. Oke. Yang ini, pokoknya bagian depan ini lah, bagian depan ini. Oke. Kemudian bagian sisi samping hampir sama ini. Ini bagian belakang, ini bagian depan, ini bagian samping. Samanya semuanya fungsinya untuk sebagai resonansi suara. Kemudian lubang suara yang nomor 17, lubang suara. Karena gini, kalau gitar ini kalau nggak ada lubang, maka suaranya pasti tidak keluar suaranya. Oke. Contohnya ada kertas gitu yang foto. Nah, artinya supaya kita buktikan kalau nggak ada lubang gitar, pasti suaranya jadi terpendam suaranya itu, nggak keluar suaranya kalau tidak ada lubang. Oke. Nah, ini kalau seandainya saya mainkan gitarnya masih bunyi. Kalau seandainya saya tutup lubangnya ini, maka suaranya pasti jadi bengkok. Nah, suaranya kan lebih kecil dari ini. Coba tarik. Pendengar film berbeda dan sama saja. Berbeda. Kalau dibuka atau kalau seandainya kertasnya itu dilepas, pasti suaranya lebih nyaring dan lebih bulat suaranya dan lebih kedengaran. Oke. Oke, itu diceritakan tadi apa tadi? Ini tadi lubang suara, kemudian senar. Senar, saya rasa kalian sudah tahu ya senarnya ini ya. Kalau senar kita ada dari berapa? 6, ya. Dan 6. Senar pertama dihitung dari mana? Dari bawah atau dari atas? Dari Bawah. Dari bawah ya. Jangan salah, nanti ini senar 1 kamu bilang salah. Yang di bawah senar 1-nya. Kemudian senar ini nomor 19. Ini yang warna putih ini untuk penyangga senarnya itu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah fretboard atau fingerboard yang nomor 20.
Ini papan apa namanya itu? Papan apa namanya itu? Letak apa namanya fretnya yang tadi itu. Oke. Letak fretnya ini kan ada papannya ini. Itulah penjelasan tentang bagian-bagian gitar. Nah, ini saya rasa ini sudah pernah belajar ya. Kunci-kunci gitar. Nah, yang kita pelajari kunci gitar itu hanya 5 saja kunci yang akan kita pelajari. Terus kami sudah agak kuat-kuat ini. Enggak ada di Semarang. Biar semungkinnya kan kepala-kepala gitu. Oke, baik. Ini kunci C, apa kunci C? Oke, posisinya jari 1 itu atau jari telunjuk itu dibuat angka 1 supaya tahu nanti untuk mempelajarinya nanti lebih gampang nanti ya. Artinya kalau dibuat di sini angka 1 berarti yang memainkan atau menekan senar ini adalah jari apa? Oke, ini jari tengah. Oke, jari tengah berarti angka nomor 2. Jadi kalau dibuat di sini angka nomor 2, apa dari belakang ini? Ini kan senar 1, senar 2, senar ketiga, senar keempat. Ditekan oleh angka 2. Berarti siapa tadi yang menekan? Jari berapa? Jari ke tengah. Dan yang ketiga adalah jari manis. Jari manis yang ditekan itu adalah senar 1, 2, 3, 4, 5. Senar kelima yang menekan adalah jari ketiga, yaitu jari manis. Tapi semuanya harus memperhatikan, jangan sengaja dihitung senarnya saja, harus tetap diperhatikan posisinya di fret keberapa. Kalau seandainya kamu tekan nanti yang senar yang ini, kamu tekan di sini di fret 1, 2, 3, 4, di fret keempat ini, maka dari pasti akan berbeda. Pasti akan fast suaranya jadi seperti itu. Jadi harus sesuai dengan fret, sesuai dengan senar gitarnya dan sesuai dengan jarinya. Oke, maksud saya gini, kenapa harus sesuai dengan jari? Contohnya, kan posisi kunci C tadi seperti ini. Jari 1 di sini, jari 2 di sini, jari 3 di sini. Kalau kamu paksakan jari 3 di sini, jari ini di sini, ini di sini, nggak mungkin. Nanti tanganmu berlipat-lipat nanti jadi apa? Oke? Jadi kesannya jari-jari mana? Oke? Jadi harus sesuai dengan gambar yang ada yang di depan. Oke? Nanti akan kita praktekkan. Saya hanya kasih secara teori saja dulu. Kemudian kunci A minor, ini kan sama. Kalau angka 1 dibuat di sini berarti yang menekan adalah jari telunjuk. Selanjutnya juga demikian. Ini E minor, kunci Do, D, G. Selamat benar. Oke. Kalau untuk materi tentang ini saya rasa tidak terlalu banyak. Oke. Kalau untuk masalah penjelasan tentang bagian-bagian gitar tadi bisa nanti kamu baca di rumah. Nah, kemudian untuk hari ini karena kita praktek dan di sini kita dibutuhkan latihan. Oke, latihan yang serius. Oke. Nah, sebelum kita latihan perlu juga saya kelompoknya ya. Ini kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 1, kelompok kedua, kelompok 3 dan kelompok keempat. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke praktek, kira-kira ada pertanyaan tentang materi kita atau apa yang sudah saya jelaskan hari ini? Ada pertanyaan? Coba dia dulu. Tanya dulu sama saya. Tadi Kan kita ada baik. apa? Kan kita ada baik. Kurang puas suaranya. Kan kita memiliki banyak jenis Pak. Oke, coba buka dulu apanya Mas Tadi. Kan kita memiliki banyak jenis Pak. Iya, memiliki banyak jenis. Perbedaan kita masih dari transmisi apa? Oke, bagus. Pertanyaan yang luar biasa. Kalau kita ini kan katanya banyak jenis-jenis memang. Benar yang dikatakan oleh beliau. Ada gitar akustik, ada gitar klasik, ada lagi gitar listrik, gitar bass, apa lagi? Ukulele lagi katanya. Oke, ada berbagai jenis gitar. Tapi yang pertanyaan oleh si Diego itu adalah perbedaan gitar akustik dengan gitar klasik. Atau ada yang bisa menjawab sebelum saya kasih tahu? Ada? Oke, baik. Perbedaan gitar akustik dengan klasik. Oke, langsung saya ambil aja contohnya. Ini gitar namanya gitar akustik. Kenapa gitar akustik?
Gitar akustik itu salah satu perbedaannya atau ciri khasnya yang pertama adalah senarnya. Senarnya itu seperti dari kawat dia, dari baja, dari besi apanya ini, bahan apanya, senarnya. Ini perbedaannya di senar. Oke. Kemudian kalau gitar klasik senarnya terbuat atau dari nilon, seperti tali pancing. Bentar ya. Oke, kita dulu. Nah, mungkin yang di depan aja bisa nampak jelas ini ya. Kalau gitar klasik ini bahan senarnya itu seperti ini dari nilon. Tahu nih apa kan tali nilon kan? Atau tali pancing. Biasanya juga cara memainkannya berbeda. Kalau gitar klasik biasanya dimainkan dengan cara dipetik. Itu dimainkan dengan cara dipetik. Kalau biasanya pada alat musik gitar klasik. Kalau gitar akustik dimainkan dengan cara biasanya pakai rhythm. Mereka seperti yang tadi itu. Dimainkan secara bersamaan. Kalau gitar klasik tadi dimainkan dengan cara petikan seperti itu. Itu biasanya cara memainkannya. Tadi kalau untuk dari pada umumnya bahan senarnya itu yang berbeda. Senar gitar klasik dengan akustik yang berbeda dan cara memainkannya. Kalau gitar listrik sama-sama menggunakan 6 senar, tapi seperti pergantiannya lah. Gitar listrik tentu sumber bunyinya harus ada listrik. Itulah perbedaannya. Oke. Dan dia tidak punya lubang. Gitar listrik tidak memiliki lubang suara seperti ini karena kenapa? Karena sumber bunyinya bukan dari lubang itu. Dari mana? Dari listrik. Tapi bukan berarti kau masukkan ke listrik maka bunyi dia. Maksudnya listriknya itu dihubungkan dengan speaker. Harus ada speakernya. Jangan nanti kau pikir gitar listrik kau colok nanti cocok sambung maka bunyi gitar itu tak akan mungkin. Mungkin bunyi gitarnya nanti gitar dari suara mulutnya karena kena listrik, ya? Seperti itu. Jadi dia akan terkena sinar listrik dia. Bunyi dia gitarnya. Oke, saya rasa ada lagi pertanyaan yang lain tentang materi kita pada hari ini? Tidak ada. Oke, baik. Nah, proyek kita untuk belajar gitar ini adalah untuk penampilan pada saat syukuran Natal nantinya. Karena waktunya tinggal berapa hari lagi, ya kan? Oke, nanti syukuran Natal dan tahun baru di sekolah kita itu akan dilaksanakan sekitar nggak sampai lagi seminggu lagi. Jadi harapannya kalian bisa nanti tampil di acara itu. Bahkan juga nanti kalau ada nanti kita nggak tahu nanti acaranya kalian nanti berpisahan berkota atau bagaimana ya. Atau bisa pun nanti tampil bermain gitar ini bisa nanti kita atur. Oke. Nah artinya tapi yang waktu dekatnya yang sudah pasti adalah untuk Natal syukuran sekolah kita nanti kalian harus bisa menampilkan yang terbaik bermain gitar itu. Oke? Oke, saya rasa tanggal berapa kita Natal? Tanggal 13, Pak. Berarti tanggal 13. 4 hari lagi. Oh iya, 4 hari lagi. Berarti kalian sudah Bapak harap sudah mampu nanti memainkan gitar. Ya. Buat. Wah, Satu ngeflute. gitar siapa? Dari gitar. Oke, baik. Tadi sudah saya bagi kelompoknya, ada 4 kelompok. Nah, sekarang kalian latihan per kelompok dan nanti akan saya ambil nanti nilainya setiap kelompok. Oke, saya ambil nilai setiap kelompok. Kemudian siapa yang sudah bisa bermain gitar, yang 5 kunci yang tadi itu kunci C, G, D, A minor dan E minor, yang sudah bisa memainkan yang 5 kunci itu boleh sebagai tutor sebaya nanti. Kalian yang melatih teman-temannya sembari saya mendampingi atau memonitoring setiap kelompoknya. Oke? Nanti itu kelompok itu demikian begitu. Demikian ini si Satis, ini si Diego, ini si Beno. Nanti saya yang mengkontrol ya.
saya akan mengkontrol saja pertumbuhan ini sudah sampai atau sudah sejauh mana perkembangan bermain kita seperti itu. Oke, silakan dipelajari gitar. Sekarang kita yang pertama adalah kunci C. Sekarang semuanya menggunakan boleh diikuti senar atau gambar yang ada di rumah ini. Oke, semuanya coba diambil posisi kunci C yang ini. Posisinya jangan salah. Dimulai dari fret 1, senar ke 2. Senar kedua dengan menggunakan jari telunjuk atau jari telunjuknya. Kemudian selanjutnya nomor 2 ini. Jari 2 adalah jari tengah. Ya, jari tengah di fret ke fret kedua di senar ke di jari ketiga jari manis. Fret Di ketiga. fret ketiga di senar ke 5. Oh iya. Bukannya ada dari ngambil kita perkataan juga. Apa? Kan tadi bukannya minta dari kasih. Nggak ada, dia datang, Pak. Baik. Baik semuanya, coba mainkan kunci. Oke, sebentar nak ya. Oke baik, coba semuanya memainkan kunci C yang seperti gambar di depan. 1, 2, 3 hanya satu kali jreng aja. Jreng, 2, 3, iya. Oke bagus. Coba buat 3 kali jreng, 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 2, 3, iya. Oke bagus. Sekarang kita lanjut ke kunci selanjutnya. A minor. Lihat di fret 1 yang dimainkan, di fret 1 yang ditekan adalah senar ke 2. Senar kedua. Atau lebih gampang ya, tadi kan kunci C. Oke, kunci C yang jari manisnya diturunkan ke bawah. Jari manisnya di bawah. Oke. Ingat jangan sampai salah fret. Oke. Coba sama-sama mainkan 2, 3. Iya. Oh, sekarang hanya satu kali dulu ya. 2, 3, iya. Sekali. Sekarang buat 3 kali. Jreng, jreng, jreng. Iya. Oke. Kita lanjut. Kunci E minor. Lihat di fret keberapa? Fret kedua. Di fret kedua, jari-jarinya adalah jari 2 dan jari ketiga. Berarti jari tengah dan jari manis. Yang ditekan adalah senar ke 5 dan 4. Di fret kedua, jangan ada yang lari daripada fret itu. Sama-sama 1, 2, 3. Itu salah, itu fret ketiga itu, fret kedua. Fret kedua, Oke, fret kedua, jarinya jari 2 dan jari 3. Jari 2 dan jari 3. Iya. Nah, itu berlari ke di fret kedua. Jangan di fret ketiga. Baik. Sudah semuanya, mungkin masih ada yang beberapa yang kurang bisa, tapi nanti akan kita pelajari secara detail. Sama-sama mainkan 2, 3, iya. Sekali aja dulu ya, 2, 3 sekali lagi, iya. Coba mainkan 3 kali drag, 2, 3, iya. Oke, bagus. Kita lanjut ke selanjutnya. Kunci atau akord D. Perhatikan.
Dimulai dari proyek berapa? Proyek kedua, bagus. Dimulai dari proyek kedua. Senarnya dihitung di sini, mulai senar 1. Yang dipakai adalah senar, yang ditekan senar 1, senar 2, senar 3. Ya. Sudah dapat semuanya? Sebenarnya di proyek kedua dan proyek ketiga jari-jarinya adalah jari kedua, jari 1 dan jari ketiga. Berarti telunjuk yang di atas, jangan sampai salah posisinya. Oke. Dua, karena masih banyak. Kadang-kadang ada yang seperti di jari manis, jari tengah yang di atas, jari telunjuk yang di bawah. Oke. Jari telunjuk yang di atas. Oke, coba sekali. Jari 1, 2, 3. Iya. 1 kunci. Dia sekali lagi hanya 1 kali jreng. Iya. Ada yang kurang pas, nanti akan kita periksa lagi ya. Coba buat 3 kali jalan, 2, 3, iya. Oke. Kunci yang terakhir. Oke. Mulai proyek berapa itu? Dimulai proyek berapa itu? Mulai dari proyek kedua. Yang mendekat besar. Yang mendekat jadi apa? Jadi telunjuk. Sudah dapat, coba kita mainkan dengan 1 kali jaring, 2, 3, iya. Sekali lagi, 2, 3 kali jaring, 2, 3, iya. Oke, bagus. Sudah. Nah, sekarang ini kan saya lihat tadi masih ada yang masih belum pas posisi jarinya, belum pas posisi fretnya. Jadi supaya supaya jangan salah, boleh kan dilihat dari gambar yang di depan. Nah, kemudian nanti akan kita latih dulu, kita sesuai dengan kelompok. Nanti yang beberapa orang yang saya tunjuk tadi coba nanti memeriksa jari-jari temannya. Oke. Coba posisi bentar dulu Pak. Fokus. Pak, ini bersalah Pak. Ada lepas loh. Pak, ini Pak. Jangan ada yang salah-salah, yang percaya ya.
Jangan
kalau dua gini ya, ca ca ca, cara. Kalau yang ini ca ca ca, cara. Kalau yang ini ca ca ca, ca. Oh, kalau yang satu kali C ya, ada satu kali D nya, ada satu kali ca begitu. nanti dalam kondisi lagi itu sisi ini kita hanya ditirukan di sini beda mana di sini kita ini Indonesia kali ini aku berbeda
Coba yang beri cerita. Jangan dulu. Yang saya dengar hanya suara gitar. Oh, Asia. Oh, tidak. Iya. Saya bilang
3, 2 kali 3. 2, 3, oh ini. Iya. Oke, bagus. E minor. 2, 3. Iya. Iya. Duduk seperti apa? Iya. Bukunya turun. Itu badannya tadi masih terbuka. Sekarang kelompokin. Oh ya. Semangat Satu, dua, tiga. Ya. Dua, tiga. Eminon sana itu apa? Dua, tiga. Iya. Cantik. Dua, tiga. Iya. Duduk. Dua, tiga. Dua, tiga. Asia, iya. Segresi masih salah itu. Sekarang saya melihat yang kelompok per kelompok. Sudah baik. Oke, coba stop. Yang saya suruh per kelompok. Oke. Ketika kelompok satu yang kelompok yang lain saya suruh yang lainnya imbang. Oke. Sekarang kelompok satu, ya kelompok satu. Oke, kelompok satu. Mainkan kunci dulu ya, kunci. 1, 2, 3, 2 kali yang ya, cara begitu ketiga ya. Cara yang minor 2
3 ini inkusitor ya, 2 3 ya. Minor. Sekali. Oke, stop. Oke, kelompok 1 sudah bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 perhatikan caranya sudah lancar semua. Jadi tidak ada yang kesedih dari jari. Sekarang kelompok 2, saya lihat jangan ada yang terlambat posisi jarinya. Oke, tetap mulai dari intro. 2 3. Nanti bukunya dipotong ya. Biasanya bukunya itu jarinya dipotong. Dan 2 3 iya. Minor 2 3. Oke. Yang satu baris pertama atau baris pertama saya pun terpisah-pisah dulu. Baris kedua yang masuk, yang langsung. Oke. Minor 2 3 iya. C 2 iya. Dodol ide iya. Nah sekarang baris kedua itu langsung tanpa ada saya kasih aba-aba, tanpa ada kasih 2 3 iya. Ya. Ya. Satu sekali lagi baris kedua. Ulangi baris kedua. 2 3 iya. Yang CD sama D, oke, kelompok keduanya masih ada beberapa orang yang masih kurang lancar. Tapi kasih tepuk tangan dulu semuanya. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, 1 2 3. Oke, kasih dia siapa yang kita. 1 2 3. Ya, 2 dibuka jarinya jangan sampai begitu. 2 3. Iya. Pastikan saya stop. E minor 2 seperti itu. E minor. Jangan salah fret. Jangan salah kamu progresi. Dan selalu fret, jangan salah fret. 2 3. Iya. Satu C, satu. Pakai pisau mau. 2 ya. Oke, B, dodol 2 3 ya. Oke, Gracia menciptakan apa baru. Oke, sekarang baris kedua dan toleransi langsung kamu yang mainkan tanpa ada kurang dari ini. Oke, C. Yang lainnya jangan ada yang ribut. 2 3 baris hanya kelompok 3 di sini yang apa yang main. 2 kelompok 3 masih kurang ya. Aku bisa. Ya, tapi harus benar. Kau.
kelompok pilih apa? 1, 2, 3, 1. Ini masih kasih durasi ya. 2, 3, ya. Oh iya, oke, sekali. 1, 2, sekali lagi 2, 3, iya. Stop, E minor, iya. C, 2, iya. Turun, iya. Oke, masih. Oke, coba kalian sendiri tanpa durasi, tanpa kasih informasi dari depan ini. Coba sudah langsung 2, iya. Oke, dua. Oke, stop. Ketukannya dibuka. Dibuka. Do, jangan ada kecepatan. Apanya? 2, 3. Sistem ini, sistem juga aja. Oke, baik. Coba semuanya di stop dulu apanya, gitarnya. Oke, sejauh ini yang saya lihat memang sebagian di setiap kelompok ada yang sudah lancar, ada yang tidak lancar. Tapi yang dari kelompok yang saya lihat yang paling lancar itu kelompok 1, total. Di mana ada pindah di kelompok kedua yang paling apa memang yang paling terbaik yang kelompok itu kelompok kedua. Kelompok 3 dan kelompok 4 itu sama, ada yang sudah tahu, ada yang tidak. Jadi yang tidak tahu dia masih kurang. Nah, tolong ikut terus dipelajari. Oke. Nah, kemudian ingat, perlu saya evaluasi juga, makanya setiap pasien itu jangan ada yang baik-baik. Kemudian ketika ada temannya yang yang tadi yang saya suruh sebagai tutornya, tutor supaya tetap juga menghargai siapa yang mengajari. Jangan karena temanmu, sebentar. Perhatikan, jangan karena temannya yang mengajari kamu merasa sepele seperti itu. Oke. Jadi tetap semuanya belajar dengan serius, jangan ada yang main-main seperti itu ya. Kemudian, benar. Bermain gitar itu tidak akan bisa mungkin langsung lancar hanya menggunakan teori. Ya, sebagus apapun teorinya, tapi kalau seandainya tidak ada latihan, itu sama saja tidak akan bisa bermain gitar dengan maksimal. Walaupun kamu hafal sebanyak-banyaknya kunci ataupun akordnya, posisi tadinya kau hafal posisinya, tapi kalau nggak kamu latih terus-menerus itu sama saja nol ya seperti itu. Jadi harus dipelajari di rumah. Nanti pada saat acara tasawuf nanti semuanya harus bisa dikuasai lagunya, ingat dihafal lagunya dan begini perhatikan kepentingan. Kemarin pada saat yang kami buat proyek ada sehingga nggak nyaman dengan menggunakan gitarnya karena dia ada telinga. Hanya dia pakai kaki yang gini bisa pakai terus dipakai mulut dia gini. Maksud saya kan bisa aja pakai tangan. Apalagi khususnya dari ini memang udah nggak pakai kulit ya. Dan mana? Oke, yang ada ini ya, diusahakan pakai tali apa ini kan ada banyak apa yang tertulis di sini. Diikatlah pakai tali dari sini, baru sambungkan ke bagian ini nanti. Kalau di sini pakai apa nggak terlalu masalah, itu seperti ini dibuat talinya. Halo. Mister. Excuse me, Mister. Kalau manggil apa, Pak? Misi, Pak ya. Manggil Alexander, masih sama Rahel. Ale gak datang. Berarti masih sama Rahel, Pak. Sama Musagal. Untuk apa yayasan nanti? Natal itu. Iya, habis ini udah masuk sini. Nanti datang ke atas saja, Pak ya. Kan setelah ruangan itu Ruangan kami, Pak. Kelas 9. Oh, oke. Bapak. Baik, benar. Diikat dari sini dan sampai ke sini nanti dibuat kalian.
Oke. Ini pakai garis besar atau pakai garis apa ya? Santas bisa dari plastik itu masih kuat ya. Ya tapi nyambung akhiran nanti yang umur nanti di sini nggak ya. Baik. Itu yang untuk perlu diperhatikan. Jadi untuk tugasnya, kalau dengar perhatikan ke sini. Semuanya perhatikan dulu. Tugasnya adalah melatih lembu ini, melatih kuncinya yang 4 kunci 4 jadi ini ya, ambil tidak. Itu dihafal dan untuk pertemuan selanjutnya itu atau pada saat acara tadi semuanya sudah lancar, tidak baru-baru penting. Oke, saya ini saja pelajaran kita pada hari ini. Ditutuplah dengan doa, ditutup oleh statis kembali, mana kita statis? Mungkin kami akan berdoa semuanya atas. Mari kita dalam doa dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, dan suka menjadi kehadiratmu atas segala berkat yang diberikan kepada kami. Dan saat ini kami telah selesai mengakhiri proses belajar kami. Kiranya bukanlah proses belajar ini agar masuk ke dalam pikiran kami dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati juga guru kami agar selalu bersabar dalam mengajari kami. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kedua orang tua kami di mana mereka berada dalam yang kesehatan, rezeki dan panjang umur. Dan segala itu Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan Kau sekaligus kami dapat menerima berkat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saja ada sebuah Oke, sampai di sini pelajaran kita. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.